Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersik Kisah. Apa kabar kalian hari ini? Admin doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan kisah yang bertajuk Kualat Gunung Polosari. Namun sebelum mulai ceritanya, admin minta maaf bila nanti di tengah-tengah video terdapat noise-noise seperti suara motor, suara ayam, suara burung, teriakan bocil-bocil dan lain sebagainya, karena admin tinggal di daerah yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi. Oke, kita mulai kisahnya. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot. Kacamatanya jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Ku cabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang mulai lunglai. Ricky! Ku tutup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gue, Ri. Pulanglah, katanya. Sesaat kemudian kedua matanya terkatup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. 2 hari berlalu, aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tasku yang sempat kuisi saat turun hujan. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujungnya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh. Aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tak berujung. Mira dan LD tidak muncul lagi, sementara bola api masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Ku percepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah ku datangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang laki-laki yang sedang duduk bersila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Polosari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ku dekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapa. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kamu lihat apa yang udah kau perbuat. Pak Jaro melangkah menuju gubuk.
Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapinah tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada mereka. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Lanjutnya, kau beruntung. Kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkanmu pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja, dia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal, agar gak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. Kau harus mati, teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. Itu dia, teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi untuk berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satunya lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkan di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam kondisi terbalik, seperti babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. Ampuni aku Pak Jaro, jangan bunuh aku. Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu akan membunuh orang banyak. Pak Jaro menunjuk ke langit. Tolong ampuni aku Pak. Aku berjanji tidak akan datang ke gunung ini lagi. Aku tidak mau mati muda Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan aja. Bahkan saat masih dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu. Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dingin. Tambahnya, kau tahu, dua gundukan tanah di depan gubuk tua itu mayat dari dua pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau akan aku makamkan di samping mereka. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. Dua lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin melemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku udah mati semua, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum. Masih ada satu orang yang hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan keluar dari alam jin. Mira, desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat begal. Dalam kondisi terbalik seperti ini, lama-kelamaan aku kesulitan untuk bernafas. Pak, tolong lepaskan aku. Jangan khawatir. Bentar lagi kita sampai kok. Aku tidak bisa bernafas, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring,
ada dua tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apa itu tengkorak dua pendaki yang melanggar larangan? Entahlah, yang jelas pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan dua anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkan di dekat kepalaku. Jangan, Pak, ampuni aku. Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak. Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba kulihat roh Ricky memandangiku dengan tatapan telangsa. Ricky, temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya, kata Pak Jaro. Ku pejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh terbedam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. Ampun Nyai, gumam Pak Jaro. Aku membalikkan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari yang lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan kedua anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Ulah di Paihan, kata wanita itu. Jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku? Sungguh Nyai, timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit, meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepaskan ikatan itu. Tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengkur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepaskan sendiri. Harus ada orang yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak minta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilempar monyet tadi. Setelah berhasil kuraih pisang itu, kumakan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada. Takutnya itu adalah binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu. Mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak-semak itu. Hei, seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia mengembuskan nafas lega. Ia terlihat kelelahan. Wajahnya juga pucat. Lu siapa? Uswah. Nama gue Uswah. Udah 2 hari gue nyasar di gunung ini. Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. Lu kenapa bisa kayak gini?
Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini udah gak aman, katanya. Lanjutnya, semua teman gue mati. Hanya gue yang tersisa. Sama, jawabku singkat. Gila, teman-teman lu juga mati. Ia terkejut. Iya, ada satu yang katanya masih hidup. Tapi ia terjebak di alam jin. Oh iya, nama gue Ori. Terjebak. Ia dinikahi genderuwo. Uswah bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswah mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap gak ada sinyal. Lu bawa HP? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP gue udah lobet dari pertama naik gunung. Uswah berdesak. Lu lihat itu? Uswah menunjuk rembutan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gue ngikuti kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang kualami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang itu. Gue gak yakin kalau kembang ini bisa bawa kita pulang. Alah, apa salahnya mencoba? Timpal Uswah. Sampai sore kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswah menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel dan sepatu gunung. Jangan sentuh, kataku saat Uswah mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok. Ada yang bola matanya hilang. Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jaro? Kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku. Entah kenapa aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar hilang. Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa meter saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Coro Putri, itu pasti Coro Putri, kataku dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan, aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi, agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi, semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulosari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya. Atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah LD. Dia mati dengan wajah berlumuran darah. Saat kuhampiri para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin.
Aku baru saja melihat pemakaman itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan. Lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari yang lalu. Kereta kuda dikawal dengan banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu, seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah-olah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar tidak terpengaruh. Sayangnya yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah mendekati kereta itu. "Uswah, jangan!" Ku coba menahan tubuhnya. Tapi kedua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswah masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah. Tidak terasa aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil bertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi dengan bulu. Ia juga bertaring. Matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya lalu kembali berlutut. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif warna bunga coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira, syukurlah gue ketemu lo di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sana. Jelas saja aku senang karena bisa bertemu dengan Mira. Enggak Ri, gue udah bilang hidup gue lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gue ya, kalau gue udah menikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tidak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswah. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi oleh para penjaga. Uswah dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswah melucuti pakaiannya, lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar serta makanan enak lainnya. Uswah makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum membuatku. Tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat,
Dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi.